Bismillah, alhamdulillah. Kembali kita berjumpa kembali di dalam pembahasan bahasa Arab. Adapun materi pembelajaran pada hari ini adalah mengenai ismul isyarah atau isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah merupakan kata tunjuk atau kata penghubung untuk menunjukkan sesuatu. Jika dalam bahasa Indonesia sering kita sebut ini dan itu. Namun berbeda dengan bahasa Arab, kata tunjuk di sini harus disesuaikan peruntukannya untuk apa dan jumlahnya berapa. Karena jika salah dalam menunjukkan atau tertukar kata penunjukan, dipastikan akan membuat lawan bicara akan tidak memahami. Nah, dalam bahasa Arab, kata tunjuk tergolong kepada isim. Isim isyarah terbagi kepada dua, yaitu kata tunjuk untuk yang dekat atau ini dan kata tunjuk untuk yang jauh atau itu. Ini di dalam bahasa Arab terbagi kepada dua macam, yaitu haza dan hazihi. Haza ini adalah peruntukannya untuk muzakkar atau laki-laki atau jenis benda laki-laki. Sedangkan hazihi adalah muannas atau perempuan atau kata benda jenis perempuan. Sedangkan yang kedua, kata tunjuk yang jauh atau itu juga terbagi kepada dua macam, yaitu zalika dan tilka. Sama seperti hadza, zalika untuk muzakkar atau laki-laki, sedangkan tilka adalah untuk jenis perempuan atau kata benda yang menunjukkan perempuan. Kita lihat di sini ada kata haza dan zalika yang peruntukannya adalah untuk nama laki-laki. Yang kedua, kata benda tanpa akhiran tak marbutoh. Sebagai contoh, misalnya hadza Hasim. Ini adalah Hasim. Haza ini isim isyarah. Kata yang ditujuk adalah Hasim. Hasim ini adalah nama laki-laki dan juga tidak ada akhiran tak marbutoh. Demikian juga hadza tilmizun. Ini adalah seorang murid. Hadza tilmizun. Tilmizun juga tidak menggunakan tak marbutoh, maka di sini harus haza. Untuk kata tunjuk jauh, yaitu zalika. Contohnya zalika Fauzan. Itu adalah Fauzan, isim isyarah. Kata yang ditujuk adalah Fauzan, nama laki-laki dan tanpa ciri tak marbutoh. Contoh lain, zalika Fallahun. Itu adalah petani. Nah, petani juga adalah untuk jenis muzakkar tanpa tambahan tak marbutoh di akhirnya. Kemudian untuk kata tunjuk yang berikut yang untuk jenis muannas adalah hadhihi dan tilka, yaitu penggunaannya sama. Hadhihi dan tilka untuk nama perempuan, kemudian kata benda dengan akhiran tak marbutoh. Sebagai contoh, hadhihi faridatun. Ini adalah faridah. Hadhihi ini isim isyarah untuk muannas. Maka di sini harus seorang perempuan, nama perempuan atau memiliki ciri perempuan, yaitu tak marbutoh. Contoh yang lainnya adalah hadhihi tilmizatun. Ini adalah seorang murid. Nah, ini ada tanda cirinya, yaitu tak marbutoh. Demikian juga halnya untuk kata tunjuk jauh. Tilka Fatimatun. Itu adalah Fatimah. Karena Fatimah ini adalah perempuan, maka di sini harus tilka. Atau tilka fallahatun, karena di sini tilka, maka di akhirnya itu harus menggunakan ta marbutoh sebagai cirinya. Kemudian ini perlu kita ketahui juga contoh yang lain isim isyarah untuk muzakkar ada hadza dan zalika. Contohnya hadza Hasanun, hadza Ustazun, hadza Kitabun. Nah, karena ini hadza, maka di sini harus menunjukkan laki-laki, ya, nama laki-laki dan tidak ada tanda lain seperti tak marbutoh. Demikian juga zalika. Zalika kursiyun, itu kursi. Zalika Khalidun, zalika maktabun. Nah, ini harus menunjukkan laki-laki, ya. Menunjukkan laki-laki dan tidak ada ciri lain seperti tak marbutoh untuk hadza dan zalika. Sedangkan isim isyarah dalam bentuk muannas atau perempuan, maka isim yang ditunjuk harus ada tak marbutoh atau jenis perempuan. Contoh, hadhihi Fatimatun. Ini adalah Fatimah. Karena Fatimah itu perempuan, maka dia harus menggunakan isim isyarahnya hadhihi.
Kemudian hadhihi ustazatun, ya. Di sini pakai ta marbutah, maka di sini harus hadhihi. Atau ketika di sini hadhihi, maka di akhirnya harus ada ta marbutah seperti hadhihi madrasatun. Maka dia harus menggunakan ta marbutah. Nah, ini sebagai cirinya. Maka tidak bisa ketika misalkan hadhihi hasanun, tidak bisa. Hadhihi ustazun, atau di sini haza Fatimah, itu tidak bisa. Pasangannya harus muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas, yaitu ada cirinya, yaitu ta marbutah. Demikian juga kata tunjuk jauh seperti zalika, kemudian tilka. Zalika kursiyun, zalika khalidun, zalika maktabun. Maka zalika ini harus berpasangan dengan kata atau isim berbentuk muzakkar, tidak bisa muannas. Demikian juga tilka. Contohnya tilka wardatun, tilka tilmizatun, tilka khalitatun. Tidak bisa tilka kursiyun atau zalika wardatun, tidak bisa ditukar, harus dengan komposisi yang telah ditentukan. Kalau muzakkar dia harus berjenis laki-laki dan menggunakan isim isyarah hadza dan zalika. Kalau muannas menggunakan isim isyarah hadhihi dan tilka, dan di sini harus menunjukkan isim yang ditunjuk adalah muannas atau kata yang ada ta marbutahnya. Kemudian sebagai tambahan untuk ta marbutah ini ada dua, yaitu penulisannya seperti ini, kepalanya saja. Sedangkan ini ta marbutah ada tambahan atau ada lahirnya, inti memudahkan untuk memahami. Sebagai contoh misalkan ta marbutah yang ini, hadhihi faridatun. Ini adalah faridah. Ta marbutah di sini terpisah, ya. Hurufnya kenapa? Karena ada huruf dal. Nah, huruf dal ini adalah bagian daripada 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal atau pada tengah kalimat. Hurufnya ada 6, ada zaro, zawa. Nah, apabila ketemu salah satu huruf yang 6 ini, maka penulisan ta marbutahnya seperti ini. Nah, sedangkan ta marbutah yang kedua adalah yang ada lehernya, ya. Sebagai contoh tilka Fatimah, itu adalah Fatimah. Penulisan taknya seperti ini. Kenapa? Karena didahului oleh huruf mim. Mim itu tidak termasuk dalam salah satu huruf yang tidak bisa disambung. Maka cara penulisannya seperti ini. Ini untuk memahaminya saja. Selanjutnya adalah ini kata tunjuk isim isyarah dalam bentuk dekat dan jauh. Haza, hazihi. Nah, ini bentuk tunggalnya adalah haza untuk muzakkar jarak dekat, muannas jarak dekatnya. Untuk tunggalnya adalah hazihi, kemudian zalika dan tilka. Untuk muzakkar yang double adalah dengan penulisan hazani, sedangkan jamak adalah haulai. Ini untuk bentuk muzakkar. Sedangkan muannas hazihi, maka bentuk doublenya, bentuk duanya adalah hatani dan jamaknya adalah haulai. Demikian juga muzakkar untuk kata tunjuk jauh. Zalika untuk doublenya duanya adalah zanika, jamaknya adalah ulaika. Sedangkan muannas untuk jarak jauhnya adalah tilka, bentuk duanya adalah tanika dan jamaknya adalah ulaika. Kemudian untuk kalimat bertanya dengan menggunakan isim isyarah bisa menggunakan pola ma tambah isim isyarah atau man tambah isim isyarah. Seperti contoh berikut, ma hadza, ini isim isyarah untuk muzakkar. Maka di sini kalimat yang ditunjuk atau isim yang ditunjuk adalah harus muzakkar juga. Ma hadza, maka jawabnya hadza tabibun, tidak ada ciri muannasnya. Contoh yang kedua, ma hadhihi, apa atau siapa ini? Hadhihi tabibatun, ini adalah bu dokter. Karena ini menggunakan isim isyarah hadhihi, maka di sini harus tabibah, yaitu harus jenis perempuan atau ada ciri tak marbutahnya. Demikian juga kata tunjuk jauh, man zalika, siapa itu? Zalika abi, itu adalah ayahku. Ya, ini untuk laki-laki.
Man tilka, siapa itu? Untuk menunjukkan perempuan, tilka ummi. Jadi jangan ketukar antara penggunaan zalika dan tilka. Zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Sebagai tambahan, isim isyarah untuk muzakkar, ya, untuk muzakkar ini, untuk tunggal haza, sebagai contoh kalimatnya untuk satu orang, hadza mudarrisun, ini guru untuk pria, atau ini pak guru, hadza mudarrisun. Sedangkan untuk gandanya adalah hazani. Contohnya hadzani mudarrisani, karena ini dua guru maka ada tambahan alif dan nun. Di sini juga hadzani. Sedangkan untuk jama' atau lebih dari 3 adalah menggunakan kata haulai. Karena ini bertiga gurunya atau lebih, maka penulisannya adalah tidak hadza, tidak hadzani, tapi haulai mudarrisuna. Dan kalimat mudarrisunanya juga ini ada penambahan wawu dan nun. Sedangkan untuk tunggalnya seperti ini, untuk duanya ada tambahan alif nun, sedangkan untuk jamaknya ada tambahan wawu dan nun, ataupun nanti ada bentuk-bentuk jamak taksir yang memang harus dihafal perubahan bentuknya, tapi perubahan isim isyarahnya harus bentuk tunggal haza, 2 hazani, kemudian lebih dari 3 haulai. Nah, tapi kita fokus kepada yang tadi saja, yaitu bentuk ini haza, zalika, kemudian hadhihi dan tilka dalam bentuk tunggalnya saja. Jadi yang harus kalian pahami perbedaan antara hadza, hadhihi, zalika dan tilka. Nah, sebagai lanjutan untuk latihan kalian, ini ada tugas, kalian nanti tinggal mengisi. Jadi tugas siswanya adalah tuliskan isim isyarah pada kotak berikut sesuai jenis muzakkar atau laki-laki atau muannas perempuan. Kerjakan di buku tulis bahasa Arab atau kertas HPS. Setelah selesai, difoto dan dikirim ke guru bahasa Arab kalian. Ini soalnya, ini rumah. Ya, kira-kira isim isyarahnya apa? Tadi sudah disebutkan ada hadza, hadhihi, zalika dan tilka. Ditentukan juga, dipahami juga mana yang ada tak marbutah, mana yang tidak ada tak marbutah. Demikian juga soal nomor 2 itu Ahmad. Lihat itu di sini apa? Isim isyarahnya. Kemudian yang nomor 3 itu Faridah, apa di sini isim isyarahnya. Kemudian yang keempat itu nenek, isim isyarahnya apa. Kemudian itu insinyur, isim isyarahnya juga apa. Silakan kalian pahami dan kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menjawab dengan benar sesuai dengan pemahaman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.